adalah jualannya. Nah, yang kemarin kita lanjuti konsumsi kita kemarin tentang masalah masalah keluarga dan lingkungan. Baiklah, sebelum kita memasuki masalah ke masalah, untuk perjalanan di sini tadi gimana, Pak? Apakah Mbak sudah sore? Sudah. Alhamdulillah. Terus bagaimana keseharian Pak pada pagi tadi? Alhamdulillah untuk keseharian hari ini berjalan cukup baik, walaupun ada beberapa tadi yang mungkin bad mood, biasanya tidak masuk lah, dan beberapa teman yang naik. Ya. Mungkin itu yang membuat hari ini. Terus Mbak, bagaimana habis konseling kemarin? Sehabis konseling kemarin tuh saran dari Bapak sudah saya terapkan dan alhamdulillah sudah mendatangkan dampak baik dari keluarga, tapi kalau dari lingkungan itu belum ada perkembangan. Berarti lingkungan Mbak masih itu. Iya. Bagaimana itu interaksi dengan keluarga sekarang? Dengan keluarga sekarang alhamdulillah komunikasi sudah lumayan baik dan saya sudah mengerti kondisi Bapak dan saya sudah bisa memahami seperti yang dibilang seperti kemarin. Baiklah Mbak, di sini sebelum kita memasuki konseling, di sini kita ada waktu 30 menit untuk konseling. Nah, silakan nanti kita bercerita bagaimana konseling kemarin, apa dampaknya, terus apakah Mbak ada masalah baru apa gimana kan? Jadi ngomong-ngomong Mbak, sebelum kita memasuki konseling, saya mau bertanya sama makanan khas Pagarawan itu apa? Makanan khas Pagarawan itu biasanya kalau di acara-acara nikahan itu lemang. Lemang itu yang terbuat dari ketan. Dari ketan. Bukan dari ketan yang dikasih santan terus dimasuknya di bambu. Sama kalau sayurnya itu ikan tempoyak, ikan masak tempoyak. Ikan laut apa ikan tawar? Itu ikan air tawar biasanya. Ikannya itu biasanya dicari dari sungai-sungai semua yang ada di Pagarawan. Berarti Pagarawan ini banyak ya ikannya. Iya. Terus Mbak ngomong-ngomong nih kan kemarin kan saya bertanya apa kebiasaan Mbak. Bolehkah bolehkah saya bertanya apa? Oke, boleh. Saya itu sebenarnya hobi saya itu main bulu tangkis. Saya juga hobi jogging. Kalau ada teman saya suka jogging, tapi kalau nggak ada teman saya lebih ke mageran aja. Iya. Jadi kalau jogging itu sebenarnya hobi, tapi kepada teman-teman sendirian takut ya? Iya, takut. Jadi Mbak hobinya ini main bulu tangkis dan jogging. Jadi kegiatan yang sehari-hari itu kalau ada teman itu ngapain gitu? Biasanya saya sering memanfaatkan waktu kosong di sore hari itu dengan memasak untuk diri sendiri. Iya. Masak itu juga terbilang hobi sih karena apapun ke waktu kosong itu pasti diisi dengan masak goreng atau masak sayur. Intinya masak-masak lah. Iya. Jadi Mbak itu hobi juga masak? Iya, bisa dibilang hobi. Jadi untuk keseharian Mbak berarti nggak scroll TikTok gitu? Scroll TikTok itu pasti ada. Mungkin
sehabis kuliah tengah-tengah hari itu saya meluangkan waktu untuk scroll TikTok. Terus tuh kalau habis bikin tugas udah bisa setelah Isa itu saya juga menyempatkan waktu untuk scroll TikTok, Instagram dan lainnya. Wah, berarti memang dikhususkan waktunya ya Mbak? Iya. Oh iya, berarti Mbak ini tipe orangnya bisa memanage waktu ya Mbak ya, kayaknya sih. Karena setiap kegiatan itu meruangkan seperti masak, seperti main TikTok, main Instagram, dan main WA. Nah, jadi Mbak, bagaimana Mbak itu apa namanya kegiatan Mbak setelah pulang dari kegiatan kita kemarin? Kegiatan saya setelah pulang dari kemarin, saya menerapkan saran, menjalankan saran dari Bapak dari masalah keluarga itu sudah saya terapkan dan saya jalankan dan alhamdulillah membawakan hasil yang cukup baik. Nah, kalau dari masalah lingkungan kemarin itu sangat disayangkan, itu sudah saya terapkan dari saran-saran Bapak kemarin, tapi sangat disayangkan lingkungan saya itu tidak bisa menerima. Jadi masalah itu masih tetap sama, gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Iya. Jadi berarti lingkungan Pak itu masih dibilang toksik. Iya, saya dibilang toksik. Saya mau nanya, berapa lamakah Mbak akan bertahan di lingkungan tersebut? Sebenarnya ya kalau untuk bertahan itu untuk saat ini sih sudah mau pindah sebenarnya, tapi karena berhubung kontrakan itu waktunya masih lama, jadi untuk menghabiskan waktu kontrakan itu dulu baru pindah. Berarti Mbak ngontrak di situ berapa per bulan? Nih saya boleh tahu nih, boleh ya? Tahu berapa itu sebulan? Kalau di situ nggak ada sistem per bulannya, di situ ada setahun sama setengah tahun. Kemarin kebetulan ada yang setengah tahun, itu habisnya bulan 9 nanti. Bulan 9 nanti habis. Jadi Mbak tuh awal masuk kuliah sudah di sana. Iya, dari pertama masuk kuliah sampai sekarang udah di sana. Jadi Mbak dulu tuh bisa ngekos di sana itu atau rekomendasi dari keluarga atau gimana? Kalau untuk mencari tempat pertama itu ada dari ibuku, karena pertama itu belum ada motor, jadi cari yang dekat kampus. Nah, berhubung ada motor dan motor sudah dibayar, jadi bertahan. Nah, kalau pertama itu dulu lingkungannya itu baik, anak-anaknya ramah, terus sopan santunnya itu ada. Semenjak kejadian kemarin itu tuh udah mulai toksik. Sebenarnya sebelum kejadian itu udah mulai toksik, tapi masih bisa dimaklumi, masih bisa dimaafkan kan ya. Nah, kalau kemarin itu sebenarnya kami itu negornya secara baik, tapi dianya yang menganggapnya itu berlebihan ya, jadi disitulah mulai konsekuensi. Jadi sebelum terjadinya hubungan toksik dulu, kan kita masuk kuliah itu kan ada namanya ospek, apa namanya universitas, fakultas gitu. Nah, dalam beberapa waktu tersebut, apakah Mbak sudah merasakan hubungan itu toksik? Apa baru kemarin merasakan? Kalau dari awal itu dulu belum merasakan toksik, mungkin masih enaknya kayak gitu ya, masih berbau bunga kayak gitu, belum nampak sifat aslinya. Ya, jadi mulai nampak sifat aslinya ini baru-baru ini setelah kejadian kemarin. Nah, jadi ini bagaimana nih? Masalah ini apakah mau mendapat dari saya? Iya sih, sebenarnya saya itu juga butuh pendapat kan kita kan kalau di tempat tinggal itu lebih utama kenyamanan. Bagaimana jika kita tidak nyaman dengan lingkungan tersebut, kita mau bertahan kan. Nah, saya mohon bantuannya Bapak, tolong berikan saran atau solusi agar lingkungan kami itu kembali membaik seperti yang semula. Soalnya juga udah nyaman kan tinggal di lingkungan kayak gitu. Ini
kita bisa dulu ya. Kalau menurut saya cuma dari lingkungan seperti itu, yang pertama itu kita itu cuma boleh menyarankan si pelaku lah si Allah kan si pelaku kan. Kalau si pelaku itu lebih ke identik seperti kejahatan lah. Jadi kita bilang si A, si A ini kita boleh menemunya bilang segini. Nah saya ingin bertanya Mbak, apakah si A itu mengkos sendiri di sana atau gimana? Iya, dia mau sendiri di sana. Dia itu mulai nampak apa namanya nampak dia sering gimana ya toksik itu apakah karena pengaruh teman atau gimana? Kalau pandangan saya itu bukan pengaruh teman, malahan dia yang melakukan kejahatan dan dia itu mempengaruhi teman di sekitar kayak gitu, menghasut, nggak usah teman sama dia, gitu. Orang tuh kayak gitu kayak gini. Jadi orang-orang sekitar itu terhasut kayak gitu sama omongan dia, seolah omongan itu tuh dia nggak cari tahu dulu apakah benar atau itu salah. Nah, dalam konsep seperti ini, Pak, saya selaku konselor atau ini cuma bisa menyarankan. Kalau menurut saya, kalau memang kasih tempo, menurut saya itu kasih tempo sekitar sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Kalau nggak 2 bulan lagi, kalau seandainya kan kasih sebulan temponya, kasih sebulan lagi temponya. Kalau memang masih seperti itu, Pak. Ini saya sedang menjalankan dari seputar masalah tadi. Kalau menurut saya Mbak alangkah baiknya pindah, karena lingkungan seperti itu akan berubah. Apalagi apakah tetangga-tetangga Mbak juga terasa? Iya, tetangga dan juga terhasut sama dia. Juga terasa. Iya. Jadi jika mereka sudah terhasut, berarti Mbak itu sudah dicapkan sebagai ancaman bagi mereka. Iya. Mereka itu menganggap sebagai ancaman. Nah, jadi mereka itu tidak beranggapan bahwa Mbak itu teman atau sahabat atau ayah atau adik atau ponakan seperti itu kan. Mereka itu sudah menganggap Mbak itu musuh. Dia sudah tidak menganggap Mbak itu teman karena pada posisinya Mbak, karena dia sudah menjadi Mbak. Tinggal kalau saran dari saya, Mbak itu jangan terburu-buru untuk menjauhi lingkungan tersebut. Karena nanti kalau jika Mbak sendiri langsung jauh dari lingkungan tersebut, nanti yang menangnya Mbak sendiri punya cerita Mbak dibilang-bilangin, oh si orang ini si lagi. Jadi caranya itu dengan perlahan Mbak. Nah nanti bisa Mbak itu langsung pergi gitu, bisa pergi dari lingkungan yang toksik tersebut. Mbak sebelum memilih lingkungan yang baru, Mbak lihatkan dulu apa rekomendasi dari teman, apa dari sepupu. Nah, Mbak lihat dulu bagaimana interaksi lingkungan sekitar. Apakah coba dari Mbak gimana tentang lingkungan sekitar ini? Apakah bagaimana? Apakah mereka sering begadang bareng? Bagaimana? Apakah mereka sering ngajak cowok? Maksudnya bagaimana? Jadi Mbak harus bertanyakan dulu dalam lingkungan tersebut dan Mbak juga harus mencoba. Misalnya teman Mbak si Alif misalnya, Mbak coba lihat dulu di kosan Alif selama seminggu. Bagaimana di kosan Alif, bagaimana lingkungannya. Kalau seandainya respon baik, silakan pindah di situ. Tapi kalau sama-sama toksik, lebih baik pindah. Dan juga Mbak seperti yang kita bilang. Kan? Nah, Mbak usahakan kalau misalnya kalau sudah toksik itu ceritakan sama orang tua Mbak. Ya, jangan nggak cerita sama orang tua Mbak. Kalau memang sudah toksik seperti kalau sudah terlalu, Mbak sudah tidak tahan lagi, ya bilang sama orang tua baik-baik, Pak, begini ceritanya, ini enggak jahat saya, nggak bisa menerima saya. Nah, karena kita ini Mbak makhluk sosial, ya
nggak mau kita harus berinteraksi. Nah, tetapi kalau memang lingkungan tersebut tak mau menerima Mbak dengan cara mengikuti mereka, ya berarti Mbak harus mikir di sana. Karena kita tahu kan bahwa perbuatan itu salah, perbuatan itu sangat keji. Nah begitu. Nah kalau sebagaimana saya di posisi Mbak, mungkin saya akan cerita dengan orang tua saya, bagaimana saya ke depannya, apakah saya pindah sekarang, apakah pindah kapan, atau bagaimana. Itu sih dari saya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, sarannya juga bisa dibilang cukup baik. Nanti semoga pas sudah diterapi memberikan hasil yang baik dari kayak teman-teman. Bagaimana? Apakah ada lagi? Untuk lingkungan kayak gitu kan, semoga bisa nerapin apa kata bapak tadi dan membawakan hasil yang baik. Kata saya itu kalau bisa ya Pak, membaik lagi sama lingkungan itu, karena kan dari awal kan kesan baiknya udah banyak, lebih banyak kesan baiknya dibanding kesan buruknya kayak gitu. Nah, kalau kadang tuh pengen kan ngomong sama ibu kos untuk damai, tapi kayaknya si oknum ini kayak udah nggak sedih banget kayak gitu ya, kayak untuk nengok aja kadang tuh nggak mau kan, depan kos aja dia tuh kadang tuh lori kayak gitu. Padahal dalam hati itu kan kok bisa ya, gitu kan seakrab kayak udah kayak keluarga, terus akhirnya seasik ini kayak gitu. Kalau bisa sih diperbaiki aja dan juga dipindahkan. Kalau pindah itu kan kita harus beradaptasi baru lagi, seperti kayak Pak bilang tadi kan, mengenal lingkungan baru lagi. Nah saya harap tuh lingkungan itu tuh membaik kayak gitu. Di lingkungan itu ada berapa orang? Di lingkungan kami itu ada 5 orang. 5 orang kan? Ya. Orang dari wilayah yang berbeda. Iya, dari wilayah yang berbeda-beda. Nah dari kami 5 orang itu sekarang udah terpisah jadi 2 kelompok. Ada yang 2 orang dan ada yang 3 orang. 3 orang tadi masuk oknum yang Si A itu. Yang duanya itu? Duanya itu ya saya sama teman saya yang diasingkan di kosan itu. Dia membantu penanggapannya sih. Iya. Nah, yang si oknum itu asalnya dari mana? Yang itu anak kepahnya. Anak kepayang juga Iya. sama saya. Iya, Anak kepayang. Anak kepayang yang mana dia itu yang bilang anak kepayang mana? Anak kepahnya itu saya daerahnya yang kecil, nggak jauh sekitar 20 menit ya. Oh, jauh dari situ. Berarti sekitar Pasar Ujung. Iya, kayak tidak kepayang itu lah namanya kepayang. iya. Itu tuh awal mula dia toksik sampai toksik itu dengan itu bagaimana Pak? Apakah dia mengajak cowok kemarin atau bagaimana? Awal mula topiknya. Kalau menurut pandangan kami berdua ya, awal mula dia toksik itu semenjak dia kenal satu cowok ini. Semenjak kalau sebelum dia kenal sama cowok dan kenal beberapa macam teman cowoknya main ke kosan yang berbeda-beda, itu masih fine-fine aja kayak gitu. Nah, entah mengapa setelah dia mengenal satu lelaki ini, sifat dia mulai berubah dari situ. Nggak tahu apa punya lelaki itu atau bagaimana, atau dia beranggapan kami yang sirik atau mana nggak tahu. Tapi semenjak dia kenal lelaki itu, sifat buruk dan tingkah lakunya itu mulai nampak. Jadi waktu awal-awal dulu dia sebelum mengenal lagi tersebut yang mengenal yang sekarang itu dia belum toksik gitu ya. Belum, masih hangat gitu kayak teman, orangnya masih welcome, happy gitu. Masih happy, masih seru-seruan gitu, masih senang-senang gitu ya. Terus kayak Pak pulang kuliah kayak gini bagaimana Pak? Kalau ada dia, seandainya dia ada depan nih. Nah ini masalah, kita punya masalah. Dia di sini terus Pak balik bagaimana Mas kemudian? Kayak tak peduli, bodo amat kayak gitu. Jadi kami berlima itu yang kerja dari kelompok itu ya kayak bodo amat, kayak kami anggap kami udah lulus berdua di situ dan mungkin dia beranggapan
dia cuma ngekos bertiga kayak gitu. Udah bisa buat. Berarti dia itu menganggap kosong ya. Iya. Kosong berarti Mbak itu cuma apalah ya. Iya. Dia itu menganggap Mbak itu Iya. Jadi Mbak itu juga merespon juga cuma gitu. Iya, saya juga berdoa kalau saya memperlakukan orang seperti dia memperlakukan saya. Saya menerapkan prinsip itu, soalnya prinsip itu udah dikasih tahu sama saya. Perlakukan orang sebagaimana orang memperlakukan orang. Jadi saya menerapkan prinsip. Berarti ya bapak pun Nah, jadi Mbak, yang teman Mbak yang kan pecah belah tuh, ada yang 3, ada yang 2. Nah, yang teman Mbak itu asal dari mana? Kalau yang teman saya itu asal dari Talo. Dari Talo, Selatan gitu ya. Iya. Jadi Mbak tuh sering bagi cerita itu gimana misalnya mau berdamai apa enggak? Iya, kemarin itu juga dapat saran dari sana keluarga itu. Kemarin itu mau mendamaikan, jadi mau menyatukan kami. Tapi kami itu masih ragu untuk menemui ibu kos karena kan setahun ibu kos kami itu masih ada aja dan itu nggak ada masalah. Nah, kata kakaknya itu kalian itu kumpul dulu ceritain segala masalah kalian itu nanti ibu kos yang nyelesain gitu. Tapi masih berat hati kayak gitu nanti ibu kosnya kayak nggak mungkin kayak gitu kira berantem masih takut. Masih ragu lah. Iya. Itu tuh cuma masalah cowok ya? Iya, itu kan itu tuh masalah sepele dan mengapa dia itu harus menghasut teman yang lain benci kayak gitu. Dia ini nih kalau boleh saya tahu nih, jadi si A ini menghasut teman yang itu tuh bagaimana dia menghasut? Dia bilang gimana? Kami nggak tahu ya cara dia menghasut itu kayak mana, tetapi selepas kejadian itu, nah 2 orang temannya ini dia tuh juga ikut-ikutan nggak mau negor, nggak mau nyapa kayak gitu. Pas ada keperluan, ada kepentingan seperti kemarin itu motor mau pergi nggak ada motor, itu tuh biasanya pinjam motor saya kayak gitu kan. Entah mengapa itu tuh dia tahan nggak pergi karena mungkin malu atau kenapa. Kalau pinjam motor saya biasanya itu tinggal jalan pinjam motor, dia pergi aja. Sekarang enggak, berarti memang tahan ya. Iya, emang si dia yang pinjam. Jadi yang si teman Mbak ini bagaimana dia bisa masuk circle Mbak itu berteman dengan Mbak? Karena dia juga dijauhkan? Seperti mungkin karena yang satu ini sering main ke kosan saya, main ke kamar saya. Jadi mereka itu beranggapan kami itu sekongkol kayak gitu. Oh. Iya. Terus? Kayak gitu karena dia itu sering main kan, jadi mereka itu merasa bahwa kami itu sering ngomongin dia padahal itu tuh enggak, padahal cuma negor yang kemarin dan negornya itu di depan muka kayak gitu, di belakang. Nah, akhirnya itulah mereka yang menjadi. Apakah Mbak ingin mencoba mengobrol berdua dengan situasi itu ngobrol berdua? Kamu seandainya kapan dia berdua, kapan dia sendiri pesan ngobrol gitu. Apakah Mbak ingin mencoba seperti itu? Sebenarnya untuk mencoba itu malas banget ya, karena kalau berdua itu, karena kalau berdua itu pasti seolah kita tuh mungkin sama dia jadi benar. Jadi untuk apa? Orang merasa bertinggi hati kalau kita melakukan itu. Ya kan? Jadi Mbak itu memiliki keinginan berdamai, tapi tidak ingin mengobrol berdua. Iya, maksud saya itu kayak gini loh Pak. Masalah itu tuh kan diselesaikan kan. Maksud saya itu keinginan berdamai itu 2 belah pihak, jadi jangan bertolak-belakang, yang satu mau berdamai, yang satu juga dengan pendiriannya kayak gitu. Kemarin itu udah pernah coba tegur buat menurunkan gap itu emosi, mencoba tegur dia dengan cara lain seperti nawarin aktif tidak, ini tidak, tapi responnya itu nggak ada kayak gitu. Iya kayak gitu.
akan dengar kayak gitu. Ajak pura-pura nggak dengar. Iya, padahal itu tuh bukan sekali dua kali sih, saya itu ada kali berusaha nambah lagi. Jadi kan udah merasa malas tuh. Tapi masih pengen pacaran aja sih. Masih pengen. Iya, tapi caranya nggak. Ya, gimana mau berdamai kalau nggak sendiri ketemu keduanya? Saya itu mau berdamai, tapi kan saya sudah mencoba tadi kan. Saya sudah mengaitinya dengan beberapa cara pendekatan seperti nawari ini, nawari itu. Tapi sifatnya itu nggak ada, tingkah lakunya nggak ada respon, kayak nggak peduli. Jadi saya itu juga merasa malas. Tapi dalam benak hati saya yang paling dalam, tentu saya masih pengen damai lah gitu. Tapi kalau kita terus berusaha atau berdialog sama orang itu kan nggak enak, nggak ada hasilnya. Berarti Mbak ini beranggapan kalau seandainya kita yang meminta maaf duluan itu berarti lebih ke gimana ya, lebih ke apa dirinya nanti yang tinggi gitu. Iya. Nah ini sih kamu boleh saya saran? Ini kalau misalnya saya sebenarnya menurut saran saya kalau memang Mbak nggak mau menemuinya berdua apa gimana pasti berkosan di kosan. Bagaimana Mbak itu ajak teman Mbak yang siapa tadi si B lah teman Mbak. Nah, teman Mbak yang si B itu ajak pergi ke kosannya. Terus jangan dulu mulai kenapa kamu ini sama saya jangan dulu obrolkan dulu menurut saya mana kuliahnya gimana ada tugas enggak kamu masak apa ini kamu gimana coba pancing-pancing dulu kalau seandainya kita tidak jawab coba Mbak bilang sebenarnya Mbak nggak apa-apa Mbak kita itu nggak apa-apa minta maaf terlebih dahulu nggak apa-apa karena itu semua ada hal positifnya loh Mbak untuk Mbak ke depannya. Nah, sedangkan kan Mbak juga ada bekal. Nah, gitu. Jadi Mbak tuh harus lebih excited terhadap dia itu. Mbak yang harus memulai duluan. Kalau Mbak bukan memulai duluan, mungkin tetap gitu-gitu aja karena dia yang paham itu orang-orang yang kayak gitu susah. Jadi Mbak itu ajak teman Mbak, ayo kita main ke tempat siapa si Oknum tadi. Lalu barunya nanti permasalahannya kamu kok kayak gini sekarang pas waktu kok kamu muncul aku sih kok kamu gini kok kamu kayak gitu sekarang jadi Mbak itu usahakan ngobrol sama dia itu pelan-pelan kalau seandainya dia ngomong ini dia tak bisa kan kalau kan Mbak mau tetap di lingkungan tersebut mau merubah mau kembali lagi dan ya kalau memang mau kembali lagi terpaksa Mbak harus berkorban mau nggak mau karena di mana sudut pandang pun Mbak itu ya harus tetap gitu kalau enggak ya mungkin ya karena Mbak juga mohon maaf nih Mbak keras kepala dia juga keras kepala ya jadi nggak akan damai-damai sampai ketemu kan damai-damai. Menurut saya sih alangkah baiknya Mbak coba ajak teman Mbak, coba hubungi lagi, coba konek-konekkan lagi bagaimana. Insya Allah nanti itu sih menurut saya. Jadi saya sama teman saya itu harus berusaha terus kayak gitu gimana caranya itu bisa lagi dicoba terus menerus. Kalau seandainya Mbak mulai oh tidak akan mungkin lagi mungkin Mbak harus mengikuti saran-saran yang tadi walaupun ya kita harus beradaptasi lagi dengan lingkungan itu resikonya itu sih menurut saya sih Mbak jadi bagaimana apakah masih ada? Saya rasa sudah cukup sih. Semoga nanti saya bisa menerapkan dan menemukan hasil saran terakhir dari Bapak tadi. Akan saya coba nanti. Akan mencoba. Iya. Memang itu sih ada dua saran tadi atau bina lingkungan atau Mbak yang mau sendiri mengajak teman kalau nggak bakal berani sendiri kalau Kak Pak sendiri
Mungkin itu saja Mbak, karena kita sudah memasuki waktu 30 menit ini. Nggak berasa kan? Nah, sudah 30 menit Mbak kita bercerita begini. Nah, mungkin itu saja. Nah, kita kan sudah 2 kali pertemuan nih. Nanti kalau seandainya masih ada di selanjutnya, nanti saya kabarin lagi. Oke? Jika saya salah, saya mohon maaf kurang lebih. Kalau respon saya kurang enak, bagaimana gitu kan? Apa respon saya terlalu nyentuh gitu? Nah, saya mohon maaf ya Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih.